Alhamdulillah Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah. Rentetan ayat 83, 84, 85 mengenai perjanjian Bani Israel ke Allah Subhanahu wa taala supaya tidak memerangi orang Yahudi, orang Bani Israel itu sendiri, kemudian tidak mengusir mereka. Ternyata mereka langgar dengan mengusir dan membunuh karena membela teman sepaktanya, sekutu mereka dari kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Jadi hiji waktu semai waktu rahimakumullah ngabelaan batur teh leuwih diutamikeun tibatan ngabelaan dulur. Jadi kudu nama dulur heula diutamikeun teh hiji waktu mah dulur anu dikorbankeun sangkan dipikanya ku batur. Nah, nu janten emutan ternyata mereka itu ai kadulurna menyebabkan peperangan dan ngabelaan batur. Ketika sudah terjadi peperangan, dulur-dulurna ditawan, ditarebus kumanehanana. Kira-kira menurang jadi jalma anu di perangan ku jalma eta terus eleh urang ditawan ditebus deui ku jalma eta, padahal salakina aya anu geus jadi mati terbunuh di peperangan, anakna jadi yatim piatu, istrina jadi janda, terus manehanana oge nu ditebusna teh nya minimal nyeri-nyeri hate wae mah aya sanaos misalna aya nu teu nyeri fisik, tapi da perang mah lolobana ge luka dan sebagainya. Terusnya ditebus kusaha ku orang-orang yang menyebabkan peperangan itu terjadi. Kumaha perasaanana? Maneh nu neungeul, maneh nu ngupahan. Gara-gara maneh ieu teh. Terus kedua, nu dibantuanana orang-orang Aus dan Khazraj itu kan mereka itu yang merasa dibela, merasa dibantu oleh Yahudi dan Nasrani untuk berperang dengan dengan rivalnya Aus dengan Khazraj yang dibantu oleh Bani Nadir, Qainuqa sareng Bani Quraidah ti Yahudi. Nah, terus keur mimiti mah ngomporan ka Aus jeung Khazraj, hayu orang lawan Aus. Hayu orang lawan Khazraj dari aya dulur-dulurna di pasukan eta. Terus geus beres perang rek ka mana cek babaturan Aus atau Khazraj teh rek nebus na eta dulur-dulur kami ti Yahudi anu ngabantuan musuh anjeun karunya ongko di perangan tapi ditebus. Jadi sifat-sifat pengecut yang masih karena ayat kasieun sebenarnya mah Bani Israel Yahudi ge karena adab Allah yang memang sudah pernah berlaku kepada mereka. Nah, aya kene kasieun mah tapi tetep bedegongna mah aya. Ngalanggar mah aya. Nah, maka ikhwati rahimakumullah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-85 itu diterangkan sebenarnya Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Maka tidak ada balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan kecuali kehinaan. Ini terjadi ketika perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir, kaum Yahudi Bani Nadir itu melanggar piagam Madinah dan mereka itu membocorkan strategi-strategi kaum muslimin di Madinah kepada orang-orang Quraisy supaya bisa mengalahkan mereka. Para Rasulullah SAW ternyata ini ditemukan dan mereka itu langsung diperangi. Tapi karena mereka itu nyangka gaduh
benteng-benteng yang kuat. Bani Nadir itu di Quraidah 4 lapis benteng oge, tapi ternyata dapat ditembus oleh Nabi dan para sahabat, terutama Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Akibatnya mereka benteng-benteng yang mereka bangun untuk melindungi diri sendiri itu, mereka ternyata tidak menghalangi dari kekalahan. Tete nampikeun ka ayeuna di Palestina itu, di jalur Gaza itu, benteng-benteng setinggi 10 meter itu mengisolasi orang-orang Palestina anu asli orang dinya tanah air mereka. Sementara orang-orang Israel kacida mewahna berbeda itu dihalangi oleh benteng-benteng setinggi 10 meter. Nah, Fatimah rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka itu dibalas dengan kehinaan. Bani Nadir itu setelah dikalahkan, mereka itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW dari kampung-kampung mereka. Tapi Nabi masih kena aya karunya sok bawaan barang anjeun, tapi ulah cicing di dia di Madinah deui. Diusir orang-orang Bani Nadir teh dari orang-orang Yahudi itu. Nah, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hizyun, kehinaan di dunia. Nah, di sini dikatakan fama jazaa'un, maka tidak ada balasan. Ini bukan siksaan. Jadi balasan itu, jaza itu umum sifatnya, mau sekarang, mau nanti, mau di dunia, mau di akhirat. Nah, mau dari Allah ataupun dari melalui tangan-tangan yang lain, itu disebutnya jaza, balasan. Tak lamun orang berbuat baik, kemudian yang diberi kebaikan itu mengatakan pada kita jazakumullahu khairan katsiran, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Mun merekna loba, mun saeutik mah jazakallahu we. Nah, Fatimah rahimakumullah, itu kalimat jaza itu berlaku umum. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala sedang menerangkan perbuatan baik dan buruk itu selain nanti ada balasan yang hakiki dan abadi di dunia, di akhirat berupa surga ataupun neraka, di dunia juga ada balasannya itu. Dan sebutkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Bagi Allah kepemilikan semua yang ada di bumi dan di langit, untuk membalas orang-orang yang jelek atas kejelekan yang mereka lakukan, dan orang-orang yang baik atas kebaikan yang mereka lakukan. Jadi puntennya dugikeun ka aya penelitian Masaru Elamoto pemitelepat di Jepang, cai teh cenah lamun bade diinum terus we diperlakukan dengan baiknya. Aya anu mun Islam mah adu ahla, terus orang Jepang juga sama menghormati air. Ternyata kristal-kristal yang ada di dalam air tersebut membentuk kristal-kristal yang indah, yang bagus. Tapi ketika dicarikan ngomongnya teu benar bari nginum tehnya, ternyata si kristal-kristal yang ada dalam airnya itu berbentuk tidak berwujud, tepararuh, dan itu ternyata jelek bagi kesehatan. Teh cai urang lamun melak kan si tangkal teh malik mere keteduhan, malik mengeluarkan oksigen, buah-buahan gitu. Terus kita menjaga alam, suatu waktu alam itu memberikan kenikmatan. Kitu deui sabalikna. Ketika kita merusak alam, hiji waktu mah alam anu malik dengan gempa bumi, dengan longsor, dengan kebakaran, dengan kebanjiran, eta teh balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Bahkan ya sesama manusia juga sarua. Sesama manusia juga akan memberikan balasan terhadap kebaikan dan kejelekan kita. So ibu mun aya nu seuri ka ibu yang seuri deui teh. Nya gitu wawuhnya, nu gitu teh. Gitu. Ibu teh kumaha langsung manyeun teh. Henteu kunaon. Itu sudah otomatis sampai. Kitu deui lamun manyun itu daek teh seuri teh. Nah, gitu. Jadi sudah mulai gitu.
ada namanya ada gaya tarik yang sama gitu. Gaya tarik yang sama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa jaza. Nah, ikhwati rahimakumullah, dalam bahasa yang lain kalau biasanya jelek itu disebutkan dengan akibat. Maka dalam Al-Qur'an banyak qul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat itu adalah balasan di dunia bagi orang-orang yang pernah berdusta. Fir'aun masih kene aya wujudna itu untuk menjadi ibrah bagi kita. Kemudian juga bekas-bekas peninggalan orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga ada bukti yang konkret. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, tapi semua itu jazaan itu kalau masih di dunia itu berfungsi supaya manusia itu balik pikir. Nah, la'allahum yarji'un. Ini masih kananya Allah teh mun ditimpakeun teh sugan we dibere siksa mah, dibere balasan di dunia mah, jalma teh eureum tina kagorenganana babalik pikir jadi ngelampa anu hade salila masih kene di dunia. Buka dua, mun geus katarima balasan di dunia teu ngaleungitkeun siksaan engke di akhirat. Nuhun tanya lawan misalna lumayan di dunia terus ditewak, diadili di pengadilan, dihukum, di penjara tahunan. Tah eta teh teu ngaleungitkeun dosa jeung siksa manehanana engke di akhirat, jadi double. Nah, kecuali kalau dilaksanakan secara syariat Islam berdasarkan perintah Nabi seperti hukuman had yang misalnya yang berzina kemudian dijilid 100 kali kalau belum menikah. Nah itu teh di akhirat tidak akan ada lagi tuntutan dosa siksa. Nu dirajam sampai meninggal dunia tidak akan disiksa. Kemudian juga yang melakukan pembunuhan itu dikisos itu selesai, tidak ada lagi tuntutan di akhirat. Atau tetiasa, nah tobatlah kalau tidak bisa dilaksanakan itu minimal dengan tobatnya. Nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah ada niat untuk meminta ampunan, bertaubat, Allah yang akan membereskan. Karena hiji waktu engke lain tuntutan deui dibales anu penting teh. Tapi nu penting teh manehana lagi hayang salamet da sarua loba dosa. Nepikeun ku Allah teh senatina dosana dipaparintah ieu pahala ganti. Nah itu disebut dengan siksa. Karena pengadilan di dunia ini kalau tidak berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala maka can beres gitu. Ini contohnya. Lamun orang membunuh keluargana teh kan nuntut balasnya. Kumaha puasna teh sangkan puas dibunuh deui. Ya, dina maehan hiji dituntut balas dipaehan deui. Kumaha lamun misalna teh maehan 10 dipaehanna sabaraha kali? Kan maehanna 10. Coba eta teh aya nu maehan nepikeun ka ratusan ribu siga si Hitler. Ya, ratusan ribu membunuh teh. Mun dipaehan sakali eta nu 588 deuna nuntut naon gitu. Teu puas kan? Nah, maka pengadilan akhirat itu nanti akan kekal dan panjang. Nah, wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyadil adab. Nah, maka nanti di hari kiamat mereka akan digusur, akan ditarik pada siksa yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Marukana ku cenah nebus teh bakal leungit dosana, marukana ku nebus babaturanana nu katawan gara-gara manehnana merangan bakal ngurangan dosa. Justru penyebab itu lebih besar daripada kita mengobati. Insyaallah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.